Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi, 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 dan pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, kita hari ini memasuki pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Perhatikan baik-baik ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya, disusun oleh Ibu Laili Fatimah SAG MI Ma'arif NU 1 Putri. Pembelajaran 1. Bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 tentang menggali teks eksplanasi. Pengertiannya adalah teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat serta juga proses. Coba kalian buka teks dalam buku tema 3, subtema 1, halaman 1, yang berjudul Listrik Mengubah Wajah Dunia. Setelah dibaca, akan ditemukan kalau teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Dalam paragraf 2 terdapat 2 masalah. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Yang B atau yang kedua, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Memasuki paragraf ketiga, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Yang B, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Dan yang C adalah apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Selanjutnya adalah paragraf 4. Apa kesimpulan dari teks tersebut? Dan paragraf kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Untuk selanjutnya, dalam pembelajaran 1 setelah belajar bahasa Indonesia, kita akan belajar IPA. IPA-nya adalah kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 tentang rangkaian listrik sederhana. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Coba kalian perhatikan gambarnya ya. Ada 2 buah gambar di bawahnya. Yang pertama adalah rangkaian seri lampu. Dan yang di sebelahnya adalah rangkaian
paralel lampu. Perhatikan baik-baik. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Ingat ya, kalau seri itu sejajar, kalau paralel berderet. Selanjutnya adalah percobaan. Kalian di rumah pasti punya baterai ya. Sekarang bongkarlah komponen baterai tersebut, kemudian rangkai kembali. Perhatikan baik-baik gambarnya, ada apa saja di situ. Kemudian baru dirangkai. Setelah itu kita akan belajar tentang peta pikiran. Peta pikiran, kita akan belajar tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Yang pertama adalah dalam kehidupan sosial budaya, sebelum ada listrik apa yang terjadi? Dan setelah ada listrik apa yang terjadi? Sebelum ada listrik, beragam benda dan peralatan yang bisa digunakan di rumah tangga. Contohnya adalah setrika arang. Jadi setrika tapi menggunakan arang. Kemudian setelah ada listrik, maka yang dipakai adalah setrika listrik. Ya, anak-anak silahkan kalian cari semua benda-benda yang ada di sekitar rumah kamu atau di masyarakat kalian. Benda-benda yang sebelum ada listrik mereka menggunakan apa? Dan setelah ada listrik mereka menggunakan apa? Paham ya? Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum